Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini karena kasih setia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih merenungkan tema tentang kekhawatiran. Apakah kekhawatiran itu dapat menolong kita menyelesaikan masalah, atau sebaliknya justru kekhawatiran menambah persoalan dan membuat kita menjadi rumit menghadapi setiap persoalan. Ketika kita membaca firman Tuhan tentang Marta dan Maria, kita menemukan Yesus mengingatkan Marta dengan mengatakan, "Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal?" Tuhan Yesus mengingatkan lebih lanjut kepada Marta dengan mengatakan, hanya satu yang paling penting, bahwa Maria telah memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Dan ini menjadi pesan Yesus bagi Marta, supaya ia tidak menjadi khawatir. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa Marta memang seorang yang melayani dengan pekerjaan yang sangat baik, menyelesaikan setiap penyambutan terhadap orang-orang yang datang. Tetapi ada satu perkara yang tidak dimiliki oleh Marta, bahwa dia menyusahkan dirinya sendiri. Yesus mengatakan dengan jelas, "Mengapa engkau khawatir dan menyusahkan dirimu?" Jadi Marta sendiri tidak tahu bahwa dia dalam melakukan pekerjaan dan pelayanannya itu, dia tidak fokus. Maka perkara pertama yang kita temukan dalam kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus ini kepada kita adalah kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita, tetapi justru menambah beban yang kita hadapi. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa kekhawatiran itu menyusahkan diri kita sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk di dalam pelayanan pekerjaan kita. Tetapi kesibukan itu tidak membuat kita fokus kepada apa yang kita kerjakan. Bahkan kita sedang memikirkan orang lain dan masalah orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak dapat melakukan pekerjaan kita dengan benar. Kita sering berpikir bahwa melayani Tuhan dengan kesibukan, dengan rutinitas, itu adalah suatu pelayanan. Tetapi Yesus sangat tahu hidup kita masing-masing, bahwa ternyata kesibukan dan pelayanan yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan kita menambahkan semua itu menjadi beban dalam diri kita, sampai kita tidak dapat mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang terlalu melakukan pekerjaan, tetapi hilang kepada fokus siapa yang harus kita muliakan. Kita menjadi susah untuk mengikut Tuhan Yesus karena kita memikirkan diri sendiri dan orang lain, bukan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus, tetapi sebaliknya dengan pekerjaan, kesibukan, rutinitas dan pekerjaan-pekerjaan yang membebani kita. Seharusnya seperti yang Yesus katakan, "Mengapa engkau menyusahkan dirimu sendiri?" Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka pekerjaan apapun yang kita lakukan harus kita bawa untuk memuliakan Tuhan. Usaha apapun yang kita lakukan, kita bawa itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada perkataan firman Tuhan. Kita harus fokus kepada apa kata firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perkataan firman Tuhan, maka itulah yang menjadi awal pertama bagi kita muncul kekhawatiran. Kita bisa menjadi ragu apakah benar firman Tuhan itu, atau justru sebaliknya, kita malah tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat 42 ini,
Yesus mengatakan bahwa Maria sudah memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Bukan berarti saudara kita hanya dengar firman Tuhan, berdoa, dan kita tidak melakukan aktivitas yang lain. Tetapi Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada Marta bahwa yang terutama di dalam hidup orang percaya adalah menentukan pilihan untuk mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu adalah pilihan yang terutama dalam hidup kita. Kalau hidup kita fokus kepada firman Tuhan, maka persoalan, pergumulan apapun yang kita hadapi, itu tidak akan membuat kita menjadi khawatir. Bahkan membuat kita dapat menentukan dan memilah-milah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, dan bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Maria. Karena itu Yesus memesankan ini supaya kita tidak khawatir. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita, saudara, bahwa cara kita menyelesaikan masalah tidak dapat menolong kita untuk menjadi kita tidak khawatir. Tapi kalau kita memberikan yang terutama Tuhan dalam kehidupan kita dan firman-Nya menguasai kehidupan kita, itulah cara yang terbaik yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, Yesus katakan, Maria sudah memilih yang terbaik baginya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita juga melakukan pelayanan dan pekerjaan kita dengan kesaksian yang benar, maka kita percaya saudara, kekhawatiran dalam hidup ini tidak akan pernah menguasai kehidupan kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan, bahwa di dalam persoalan apapun, dalam pergumulan apapun, Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menentukan pilihan bagi diri kita sendiri. Apakah kita mau dikuasai oleh kekhawatiran dalam hidup ini, atau kita mau dikuasai oleh firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita dan menuntun jalan hidup kita. Maka masing-masing kita harus membuat pilihan. Dan pilihan yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Maria. Sehingga Yesus mengatakan dia sudah memilih apa yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur karena ada Roh Kudus Tuhan yang menuntun hidup kami, hingga kami tidak menjadi khawatir dalam hidup ini. Dan kami sungguh bersyukur firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan yang baru dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.